Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Jeff Zaliski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan, perkembangan dunia informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan dunia informasi baik melalui media cetak dan elektronika, bila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan menimbulkan sebuah keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Kekhawatiran tersebut kini telah terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoaks yang terjadi. Tidak sedikit orang yang hatinya terluka, lalu menimbulkan dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita, mulai dari isu politik, sara maupun lainnya, yang menyebabkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hadirin, inilah yang menarik hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kearifan dalam Pemanfaatan Media Sosial. Sebagai landasan awal, mari kita sama-sama dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini.
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Dan pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari segi ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah, yakni mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i di dalam karyanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653, ia menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah sebuah teguran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayyunlah. Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 123, ia menjelaskan, fatabayyanu ay fatusbitu min sihatil khabari, maka telitilah olehmu akan kebenaran suatu berita. Ayat tersebut menjadi pedoman dalam bermedia sosial. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama kepada informasi yang tak bertuan akan sumber dan fakta kebenarannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu hadirin, mengapa kita harus bertabayyun dahulu terhadap suatu berita, yakni agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Jelas hadirin, mari kita cerdas dalam menanggapi berita, jujur dalam berkata, bijak bersosial media untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin, untuk menghindari penyebaran berita hoaks haruslah dimulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 berikut ini. Ya
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, di dalam karyanya Tafsirul Azhar, ia mengatakan bahwa di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa ialah jika berkata-kata, maka pilihlah kata-kata yang tepat. Karena di dalam perkataan yang tepat tergantung perkataan yang benar. Jangan terbelit-belit dalam menyampaikan suatu berita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birra fil jannati." Maka berlaku jujurlah kamu, karena perbuatan jujur dan kebaikan berada di dalam surga. Selanjutnya hadirin, pada ayat 71, Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam karyanya Tafsir Al-Jalalain mereka mengatakan, "Nalu ghayati fatluban." Mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari syarahan kami, jika datang satu orang fasik membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Jika datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebarkan berita yang belum benar adanya. Bijalah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijalah dalam berkata dan juga kepada sesama. Hentikanlah berita hoax. Hentikanlah berita hoax. Hentikanlah berita hoax. Akhirul kalam,
wabarakatuh.